Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Aditya Rizky. NIM saya 11750300003 kelas 6A linguistik. Di sini saya akan memberi tanggapan terhadap pemahaman saya dari video yang telah di-share oleh Bapak Hanan di Edmodo. Dari pemahaman tersebut, saya menggarisbawahi tentang pengertian. Yang pertama, pengertian sosiolinguistik itu sendiri. Kemudian, apa yang dikaji oleh sosiolinguistik. Baik, pertama yang saya garisbawahi bahwasanya sosiolinguistik itu adalah sebuah disiplin ilmu yang mana mempelajari bagaimana penggunaan bahasa di kalangan masyarakat. Karena dalam sosiolinguistik variabel yang dipelajari, ada beberapa variabel yang dipelajari. Pertama, tentang linguistik itu sendiri, dan yang kedua tentunya tentang sosial. Nah, dalam kajian sosiolinguistik itu sendiri, beberapa ahli pun telah memberikan teorinya bahwasanya sosiolinguistik adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari interaksi sosial, penggunaan bahasa dalam interaksi sosial di masyarakat. Tentunya penggunaan bahasa ini tidak akan terlepas dari yang namanya sebuah konteks, yaitu konteks bahasa dan konteks sosial. Konteks budaya dan konteks sosial. Yang mana kedua konteks itu tentunya akan melekat pada suatu individu tertentu. Dalam konteks budaya, kita bisa melihat di mana tempat tinggal seseorang tersebut, budaya apa yang telah membesarkannya, dan bagaimana lingkungannya. Nah, ini tentunya penting dalam sosiolinguistik karena dalam kehidupan sosial, budaya itu tidak akan terlepas dari suatu individu. Kemudian dalam sosiolinguistik itu sendiri yang dijelaskan dalam video yang berdurasi 8 menit itu disebutkan bahwasannya variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kajian sosiolinguistik itu sendiri tentunya sangat banyak. Nah, selain konteks budaya dan konteks sosial, konteks variabel bahasa linguistik itu sendiri pun sangat berpengaruh terhadap penggunanya. Karena yang dikaji di sini yaitu tentang penggunaan bahasa itu sendiri. Nah, tentunya kita harus sebelum menggeluti disiplin sosiolinguistik, kita harus setidaknya mengerti atau paham apa itu linguistik, apa saja variabel-variabelnya, dan apa saja level-level atau misalkan kajian linguistik itu sendiri. Nah, begitu. Kemudian sebenarnya masih banyak hal yang harus saya garis bawahi, mengingat yang dijelaskan dalam video itu sendiri yang poin-poin yang saya garis bawahi itu tentang pengertian bagaimana kajian sosiolinguistik itu terbentuk, kemudian apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa dalam satu individu tersendiri. Jika kita melihat pengertian itu sendiri, linguistik adalah sebuah studi atau ilmu yang mempelajari bahasa dan strukturnya.
Kemudian sosio atau sosial, ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari interaksi seseorang atau individu ataupun kelompok di dalam masyarakat. Jika kita gabungkan kedua disiplin ilmu tersebut, maka akan membentuk definisi sosiolinguistik, yaitu ilmu yang mempelajari penggunaan bahasa di dalam interaksi sosial. Seperti itu. Kemudian yang mendasari adanya linguistik ini tentunya terbentuk dari dua disiplin ilmu. Yang pertama yaitu linguistik, dan yang kedua sosial, ilmu sosial. Lantas seperti apa ilmu linguistik? Ilmu linguistik itu yaitu tentang ilmu yang mempelajari bahasa, baik strukturnya, bagaimana bahasa itu terbentuk, kemudian struktur atau grammarnya, tata bahasanya. Itu adalah kajian ilmu linguistik. Bukan hanya tentang struktur atau grammar, linguistik juga mempunyai disiplin ilmu tersendiri seperti pragmatik, yaitu ilmu yang mempelajari makna dalam tuturan seseorang. Kemudian semantik, ilmu yang mempelajari makna dalam sebuah teks. Kemudian ada lagi sinteks, morfologi, fonologi, dan sebagainya. Sedangkan ilmu sosial yaitu ilmu yang mempelajari karakteristik ilmu yang mempelajari interaksi sosial, baik individu maupun berkelompok. Maka dari itu, jika kita kembali lagi ke video, dijelaskan bahwasannya setiap aksen itu tentunya akan berbeda tergantung di mana tempat dia tinggal. Mengapa demikian? Karena adanya pengaruh dari faktor, kalau yang disebutkan dalam video itu geolinguistik. Kalau misalkan kita buat simpelnya, mungkin adalah faktor lingkungannya. Karena geologis tentunya geologi ilmu yang mempelajari suatu daerah. Makanya disebutnya oleh yang di dalam video itu geolinguistik. Nah, setiap aksen itu tentunya akan berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Karena setiap individu mempunyai background atau latar belakang yang berbeda. Meskipun kita memiliki bahasa yang sama, misalkan dalam contoh kasus ini saya mengambil bahasa Sunda sebagai contoh yang paling umum, yang paling sering ditemukan di Bandung khususnya. Tentunya bahasa Sunda Cianjur, Sukabumi, kemudian bahasa Sunda Bandung Kota, Kabupaten Bandung, dan bahasa Sunda bahasa Sundanya Sumedang, Majalengka, sampai seterusnya ke sana ke arah timur, tentunya akan memiliki pelafalan yang berbeda-beda. Mengapa demikian? Karena struktur geolinguistik atau faktor geolinguistik itu mempengaruhi penggunaan bahasa terhadap individu yang tinggal di sana. Mengapa demikian? Karena adanya faktor yang kuat yang dari dulunya memang sudah seperti itu. Dan jika kita permudah atau membuatnya lebih sederhana, orang-orang yang sudah mengetahui aksen-aksen
tiga daerah tersebut menganggapnya kalau misalkan Cianjur atau Sukabumi itu sebagai aksen pelosok, itu lebih familiarnya mungkin di kalangan masyarakat. Mungkin segitu yang bisa saya tangkap. Intinya di video dalam yang berdurasi 8 menit itu menjelaskan bahwa sosiolinguistik itu terdiri dari dua variabel, yaitu variabel linguistik dan variabel sosial. Jadi dari video yang saya tonton dari Pak Hanan itu, poin terpentingnya ya adalah tentang pengertian linguistik. Jadi linguistik itu sendiri terdiri dari dua variabel. Yang pertama yaitu ada variabel linguistik tentunya, dan yang keduanya variabel sosial. Variabel linguistik tersendiri itu memiliki beberapa level-level atau mungkin bisa disebut kajian-kajian yang lainnya. Demikian juga ilmu sosial yang tentunya baik linguistik atau ilmu sosial mempunyai suatu kajian yang rumit. Dan yang kedua, suatu penggunaan bahasa itu tentunya akan dipengaruhi oleh faktor geolinguistik, yang mana faktor geolinguistik ini tersendiri bisa memperlihatkan seseorang bahasa apa yang dominan dipakai untuk seseorang itu sendiri. Seseorang tidak akan menggunakan bahasa formal dalam kasus yang kasual atau yang biasa, dan sebaliknya. Tentunya faktor kelas sosial juga akan mempengaruhi penggunaan bahasa di kalangan masyarakat itu sendiri. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.